warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Yusri, Pak Tatang? Alhamdulillah baik Bu. Ya, baik Bu Yusri, Pak Tatang. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada kegiatan coaching kita hari ini, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Perlu diingat kembali ya, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebagai coach, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Bu ya. Terus bagaimana kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Ya. Kemudian ini ya yang terakhir Bu, indikator apa atau indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan seperti itu sebagai coach? Mungkin yang ingin saya dapatkan mungkin ya dari kegiatan coaching ini yaitu coach itu sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu Bu. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu Ibu mungkin sekian observasi kita ya. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan saudara mungkin ya. Siap? Ya, terima kasih Ibu. Ibu sudah memperhatikan saya dan bersedia Ibu membantu saya dalam permasalahan ini. Baik, jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak? Saya ingin ada pemecahan masalah Bu dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oke, lalu apa yang menjadi tujuan akhir dari percakapan kali ini? Menjadi tujuan adalah saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Coba Bapak jelaskan sedikit terkait perasaan Bapak seperti apa, lalu masalah apa nih yang mengganggu pikiran Bapak? Begini Bu, ketika saya saat mengajar murid-murid kok kurang memperhatikan saya kemudian ketika saya membuat ketika itu saya membuat kurang bersemangat dalam menyampaikan
atau gimana belajar, saya putarkan video, mengajak mereka belajar di luar. Tetapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Itu yang ya. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? Tidak sih, Bu. Ada momen ketika malas, namun saat pembelajaran matematika dan tematik ya ada pelajaran SPDP seperti kegiatan menggambar, menyanyi, mereka sangat antusias. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak, sebetulnya pembelajaran Bapak itu sangat menyenangkan gitu Pak. Tadi kan Bapak katakan diskusi kelompok, terus pemutaran video dan lain sebagainya gitu. Itu menurut saya sangat menyenangkan sekali Pak. Dan belum tentu juga murid merasa bosan gitu ya Pak ya. Nah, jadi yang membuat Bapak merasa kurang semangat nih Pak, apakah hanya saat pembelajaran tertentu mungkin ya Pak ya? Ya betul, sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Berarti Bapak sebenarnya sudah tahu kan apa yang menyebabkan dominasi Bapak menjadi apa saja. Terus ada lagi tidak Pak kira-kira yang membuat Bapak hal-hal yang menyebabkan kurang semangat? Ya sepertinya tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran saya. Nah kira-kira nih Pak, apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan tadi Pak? Bapak ada tidak dari Bapak yang ingin coba Bapak perbaiki? Mungkin yang saya akan coba memperbaiki dalam pembelajaran itu ya, saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid lebih aktif, murid lebih kreatif, dan murid lebih senang dalam belajar. Mungkin itu, Bu. Masya Allah, keren sekali Pak itu Pak ya. Kira-kira nih Pak, apa yang menjadi prioritas utama Bapak sekali? Yang menjadi prioritas utama untuk saya, yang pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya, Bu, dan semangat diri dalam melakukan pembelajaran kepada murid saya sendiri. Yaitu merupakan hal yang sangat tepat sekali ya Pak ya. Ada hal lain tidak Pak yang ingin Bapak lakukan? Dulu saya sempat melihat saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas sebentar. Itu bagaimana Bu murid memperbaiki semangat siswa muda itu? Itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Teknik stop itu Pak. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari di sebelumnya ya Pak ya, kita bersama-sama mempelajari penerapan sosial emosional, di mana siswa kita itu fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru gitu Pak. Jadi nanti kita bisa nih Pak bersama-sama belajar, kemudian mempelajari pembelajaran fokus teknik sosial emosional tadi. Terus kira-kira nih Pak, apa saja nih Pak yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih semangat segala satu? Mungkin saya akan coba mengajak rekan guru untuk membantu saya, dan kami nantinya bisa belajar bersama. Oke, bagus ya Pak ya. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bapak gambarkan kembali komitmen apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak pula kepada semangat belajar peserta didik. Dan saya akan lakukan yang pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu. Yang kedua, mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran kelas, dan saya ingin mengajak rekan-rekan guru untuk belajar bersama tentang pembelajaran KSE tersebut. Bagus sekali Bapak ya. Semangat Pak, saya yakin Bapak pasti bisa. Bapak pasti bisa lebih semangat gitu ya Pak dengan anak-anak kita. Siap, Bu. Terima kasih. Ibu juga semangat ya, Bu. Oke, sama-sama Bapak. Semoga Bapak ya. Ya, Bu. Terima kasih. Halo Pak.
mungkin saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait ya Bu ya, yang mendukung permasalahan tersebut Ibu. Oke Ibu, Bapak, dari kegiatan supervisi kita kali ini kita mendapatkan kesimpulan ya dari hasil pengamatan dan juga percakapan kita. Berdasarkan percakapan kucing yang Ibu Bapak lakukan tadi sudah sesuai dan sudah baik dengan menggunakan alutsista dan juga polisi kucing ya Bu ya. Serta Ibu ingin mengembangkan kompetensi lanjutan ya tadi dalam meningkatkan keterampilan kucing tadi. Nah, itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing kemudian mungkin demikian observasi ini semoga bermanfaat ya dan kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tantan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Baik ya, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada coach ya. Nah, kepada coach maaf. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kali ini ya Pak ya. Nah, pada kegiatan coaching kali ini saya akan melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nih Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching ya, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Bapak sebagai coaching seperti itu. Namun perlu diingat kembali, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Yang saya kembangkan kompetensi itu diantaranya mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana nih yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Bapak? Kompetensi yang saya akan kembangkan secara spesifik yaitu saya ingin kembangkan diantaranya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Kira-kira nih indikator yang bagaimana atau yang seperti apa yang Bapak inginkan? Dalam proses coaching kali ini saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah serta dapat mengatasi dalam permasalahannya gitu Bu. Oke. Kalau begitu mungkin kegiatan observasi sekian dulu ya Pak ya. Sekarang silakan Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih Pak Tante. Siap Bu. Assalamualaikum Bu Lani, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Tanta. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Lani? Alhamdulillah hari ini baik, sehat, walaupun sedikit ada masalah sih ya Pak ya, tetapi kita nikmati saja, mudah-mudahan kita sehat-sehat semuanya ya Pak ya. Nah, kenapa nih? Barangkali Ibu bisa menceritakan permasalahannya kepada saya.
Alhamdulillah ya, sekarang ada proses coaching sore ini sehingga sedikit bisa berbagi masalah yang dihadapi saya. Ini ada teman-teman sejawat saya ada sedikit masalah mengenai penggunaan IT. Kebetulan kan saya suka menggunakan Canva ya Pak ya, untuk kegiatan pembelajaran, administrasi sekolah. Tetapi ada teman-teman saya yang menginginkan atau meminta bantuan kepada saya untuk menggunakan IT, menggunakan aplikasi Canva untuk kegiatan mereka seperti itu Pak. Oh, jadi ada beberapa teman sejawat ibu ya, Iya. yang meminta bantuan ibu untuk membimbing mereka memanfaatkan IT untuk administrasi sekolah. Iya Pak, seperti itu. Semoga dengan adanya sesi coaching kali ini ibu dapat pencerahan dari ini mungkin Bu ya. Amin ya, amin Pak Tantan, terima kasih. Lalu ukuran keberhasilan yang ingin ibu capai setelah melakukan coaching kali ini apa Bu? Ukuran keberhasilan setelah kegiatan coaching kali ini, saya ingin menemukan solusi mungkin ya Pak ya, buat teman-teman sejawat saya, mungkin solusi buat saya sendiri, dan teman-teman saya sejawat saya itu ingin belajar menggunakan IT, menggunakan aplikasi Canva, karena ada beberapa teman sejawat yang belajar menggunakan Canva itu untuk kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan administrasi sekolah. Dan di akhir tujuan ini bisa membantu teman-teman sejawat saya seperti itu Pak. Oh, jadi ibu ingin menemukan solusi ya, atau cara agar ibu bisa membantu teman-teman ibu. Ya, ya betul Pak, seperti itu. Kesempatan apa untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Ya. Mungkin untuk kesempatan, alhamdulillah dari kegiatan CGP ini saya banyak tugas menggunakan aplikasi Canva. Saya juga sudah mulai terlatih untuk menggunakan aplikasi Canva itu. Terus saya juga meskipun saya belajar secara otodidak menggunakan aplikasi Canva ini, saya banyak memberikan kesempatan. Intinya minat saya yang dimiliki itu memiliki kekuatan saya untuk membantu teman-teman sejawat saya seperti itu Pak. Oh, jadi ibu sudah memiliki skill ya, Iya. atau keterampilan dalam penggunaan Canva tersebut gitu Iya. Bu ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, menurut ibu ada di posisi berapa ibu sekarang? Kalau di posisi untuk permasalahan sekarang ini mungkin karena masalah ini netral ini, tapi itu ingin saya selesaikan solusi ini, kira-kira ada di posisi 6 Pak, seperti itu. angka 6. Masih jauh sih. Iya. Untuk itu apa ada hambatan yang dapat menghalangi tujuan ibu gitu? Mungkin untuk tujuan yang untuk hambatan atau gangguan itu masalah waktu aja ya Pak ya, karena kan saya itu mengajar dari pagi sampai siang itu kan, sedangkan mungkin ada waktu teman-teman saya tidak ada waktu seperti Iya. itu, dikarenakan ada pembelajaran di kelas seperti itu mungkin waktunya. Mungkin apakah ada solusi lain Bu? Gitu. Mungkin kalau dilihat-lihat karena ini permasalahan ini kan sudah teman-teman sejawat saya ingin dibimbing oleh saya, harus saya menyempatkan waktu atau meluangkan waktu, baik itu mungkin sudah jam pelajaran, menyempatkan waktu seperti itu Pak. Oh, jadi ibu akan meluangkan waktu untuk kolaborasi dengan Iya, teman-teman ya? seperti itu, Gitu. Pak. Kira-kira nih rencana apa yang ibu dapat lakukan? Mungkin selain meluangkan waktu, mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau melaksanakan rencana di waktu-waktu lain, atau mengumpulkan teman-teman yang ingin belajar menggunakan aplikasi Canva, membuat rencana aksi itu secara personal seperti itu Pak. Luar biasa sekali Bu rencana ibu. Ya. Dan ibu akan melakukan koordinasi ya Bu ya, Ya. dengan personal yang terkait. Kira-kira nih Bu, apa sih ukuran keberhasilan yang ibu buat mungkin itu? Ya.
Kalau ukuran keberhasilan mungkin ya semua teman-teman, karena sebagian teman-teman ada yang sudah mahir menggunakan ya. aplikasi Canva, kemudian ada teman saya yang sebelumnya sudah menjadi guru penggerak, sudah mahir menggunakan Canva. Tidak hanya saja saya menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin saya akan membantu mereka dengan menggunakan aplikasi Canva dalam membantu administrasi di kawasan kita. Oh iya, bagus. Kira-kira nih Bu, apa sih komitmen Ibu yang bisa dilakukan mungkin Ibu ya? Kalau komitmen mungkin saya akan melaksanakan apa-apa yang saya ingin rencanakan itu sesuai rencana saya, melakukan apa yang harus saya lakukan seperti itu ya Pak ya. Saya akan disesuaikan dengan niat awal atau komitmen saya dengan rencana awal saya seperti itu. Oh iya, Ibu akan berkomitmen sesuai dengan rencana ya Bu ya? Apakah ada rekan yang dapat membantu Ibu? Ya. Tadi sudah dikatakannya oleh saya, ada kebetulan ada beberapa teman saya yang sudah mahir menggunakan aplikasi Canva tersebut. Mungkin saya akan meminta bantuannya berkolaborasi dengan teman saya, dengan membantu rekan-rekan teman sejawat yang lainnya agar bisa menggunakan aplikasi Canva untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran mereka, seperti itu Pak. Oh iya. Nah Bu, kita sudah berada di akhir sesi coaching ini. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan tadi mungkin Bu? Ya, alhamdulillah Bapak ya. Setelah kita melakukan kegiatan coaching, Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah ada sedikit pencerahan mungkin ya Pak ya. Yang apa yang ingin saya lakukan, saya ingin meminta bantuan atau berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah mahir menggunakan aplikasi Canva tersebut. Seperti itu ya Pak. Tadi ya Ibu mengutarakan kepada saya skala antara 1 sampai 10 ya Bu ya. Ya. Kira-kira sekarang berada di skala berapa Bu setelah melakukan coaching ini Bu? Nah, kalau tadi setelah kita berbicara, Bapak mendengarkan saya ya, mungkin di posisi sekarang ada di posisi 9 karena saya sudah lega, sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan seperti itu ya Pak. Ya alhamdulillah, saya doakan Bu, semoga nanti rencana Ibu dapat berjalan lancar semuanya, dan nanti saya tunggu Bu ceritanya Ibu lah. Ya. Untuk kembali lagi bercerita kepada saya yang sudah Ibu rencanakan sesuai atau tidaknya. Ya Pak, ya Bapak terima kasih, mungkin itu yang saya ingin utarakan seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Bu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih Bu, Bapak sama-sama. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya, kegiatan coaching bersama dengan Bu Lani sudah selesai ya. Alhamdulillah. Sebelum penutupan nih Bu Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Bapak ya selaku coach ya Pak ya. Tidak apa-apa? Gak apa-apa. Siap. Nah, yang pertama nih Bapak, bagaimana nih Bapak setelah melakukan performa tadi? Saya sudah alhamdulillah sudah melakukan diskusi atau coaching dengan Ibu Lani tadi. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Bapak menilai demikian? Melalui percakapan tadi sudah sesuai Bu dengan indikator ketercapaian yang saya inginkan. Ya, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan dari coaching tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali si coach gitu untuk menceritakan permasalahan dan coach tersebut bisa menemui atau bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan tersebut. Baik, Bapak, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan tadi? Silakan boleh Bu. Berdasarkan pengamatan saya tadi ya Pak ya,
setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan antara Bapak Tantan dengan Bu Lani tadi, itu sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta gitu ya Bapak ya. Nah, Bapak juga tadi sudah saya lihat berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada koci gitu ya Pak ya. Dan sehingga koci tersebut tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu Bapak. Dan yang saya amati juga kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching Pak. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana pendapat Bapak, perasaan Bapak setelah mendengar hasil pengamatan tadi Pak? Alhamdulillah senang Bu, senang sekali. Sudah sesuai dengan tujuan yang saya ingin capai. Namun ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu. Kira-kira kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching? Kompetensi yang saya kembangkan diantaranya seperti keterampilan coaching dalam berkomunikasi, sehingga dapat membuat coach dapat mengembangkan atau membangun ide-ide kreatifnya dan bisa memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kira-kira Pak, siapa saja yang akan Bapak mintai bantuan mungkin ya untuk mengembangkan kompetensi yang tadi? Yang saya akan minta bantuan yaitu kepada pihak-pihak terkait yang mendukung terhadap permasalahan tersebut. Kira-kira kapan nih Pak waktunya Pak? Ya, kira-kira minggu depan pula. Oke, intinya lebih cepat lebih baik Iya, Pak begitu Bu, mantap ya. Oke Bapak, alhamdulillah kegiatan supervisi akademik kali ini kita mendapatkan kesimpulan ya Pak ya dari hasil pengamatan dan juga percakapan kita. Nah, berdasarkan percakapan coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dan sudah sangat baik dengan menggunakan alur Tirta tadi ya Pak ya, dan juga prinsip coaching itu sudah diterapkan tadi dalam kegiatan coachingnya. Serta Bapak juga alhamdulillah ingin mengembangkan kompetensi lanjutan ya Pak ya dalam meningkatkan kegiatan coaching kali ini. Nah, mungkin itu ya Pak ya, harapan saya semoga kedepannya Bapak bisa melakukan kegiatan coaching ini menjadi lebih baik lagi. Dan juga tentunya apa ya, dari kegiatan coaching kali ini kita semuanya bisa menjadi seorang pendidik mungkin ya yang bisa lebih memberikan kontribusi kepada peserta didik, sehingga apa ya, keberpihakan kepada murid mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin demikian kegiatan observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Lani? Alhamdulillah sehat Pak Tantan. Gimana kabarnya Ibu Yusri? Alhamdulillah Bapak sehat. Ya alhamdulillah. Semoga kegiatan kita dapat berjalan ya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bu Lani ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini ya Bu ya. Pada kegiatan coaching kali ini saya akan melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan penilaian. Hal ini dilakukan tiada lain untuk melihat percakapan coaching yang dilakukan ini sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Tapi perlu diingat kembali Bu ya, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching tersebut, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu yang saya akan tanyakan,
Yang pertama, potensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini apa? Kalau untuk potensi apa ya, saya mungkin yang akan dikembangkan itu mendengarkan aktif dan mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Gitu, Pak. Iya. Kemudian Bu, ini pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik mungkin gitu Bu ya? Kalau kompetensi yang spesifik ya, yang ingin saya kembangkan yaitu ya Bapak, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oh iya, iya Bu, pertanyaan yang terakhir, mungkin dari diskusi Ibu nanti dengan Uci pasti ada indikator-indikator yang ingin dicapai gitu Bu ya. Coba indikator apa yang Ibu inginkan mungkin itu? Dalam proses uji kali ini mungkin saya dengan uji bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya seperti itu. Oke, kalau begitu Bu, silakan. Sekian observasi kali ini, dan sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yusri? Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana nih kabar Ibu sobat? Alhamdulillah sehat. Kalau tidak salah pada kesempatan sebelumnya pernah bilang Bu Yusri ya, ada yang mau sebenarnya ya kemarin ya, atau diceritakan seperti itu. Iya, betul sekali Ibu. Nah, ada sesuatu yang memang ingin saya sampaikan ya Bu ya, terkait rekan-rekan guru di sekolah. Jadi semakin kesini dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan sama sekali Ibu. Jadi rekan-rekan guru di sekolah itu masih menggunakan metode konvensional Ibu. Iya, padahal kan sudah kita ketahui semakin kesini kan perkembangan zaman itu semakin pesat sekali gitu. Begitupun perkembangan teknologi gitu ya Ibu ya, tidak bisa kita pungkiri kan Bu ya, semakin kesini semakin pesat gitu, semakin canggih juga. Tapi rekan-rekan di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan Ibu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional, gitu, ceramah lagi gitu. Nah, sehingga hal tersebut mempengaruhi kegiatan belajar gitu Ibu. Jadi pembelajarannya pun jadi bervariatif gitu ya. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu ya, berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu ya, ini kurang bervariatif seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali Ibu. Jadi kurang lebih tidak bervariatif itu ya Bu ya. Itu baik dari segi media ataupun metode pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional Ibu. Baik Bu ya, kira-kira dari percakapan kita tentang hari ini ya, apa yang ingin didapatkan? Dalam percakapannya kita hari ini mungkin yang ingin saya dapatkan itu adanya perubahan gitu Ibu. Perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Ya, jadi yang diharapkan dari percakapan ini adalah ada perubahan ya Bu ya, seperti itu. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin dilihat atau ingin didapatkan seperti itu? Jadi yang ingin didapatkan itu misalnya gini Bu, dari segi metode gitu ya, metode yang digunakan itu lebih bervariatif gitu, ataupun model serta media pembelajarannya pun ya yang digunakan lebih bervariatif tadi gitu ya. Terus bisa dimaksimalkan juga dengan sarana yang sudah disediakan sekolah gitu kan. Seperti halnya kita tahu sendiri bahwa Kemdikbud itu sudah menyediakan form gitu ya Bu ya. Kenapa tidak kita memanfaatkan form tersebut gitu ya, baik dalam penyampaian pembelajarannya ataupun evaluasinya itu kan bisa saja gitu. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa ada Canva for Education gitu. Terus kenapa tidak ketika kita menyampaikan materi kita sajikan atau kita memberikan materi itu menggunakan presentasi yang lebih menarik gitu Ibu, seperti itu.
Adapun ketika evaluasi pembelajaran itu kan bisa menggunakan kuisis ataupun hal-hal yang lain yang memang sudah banyak sekali gitu Ibu, seperti itu. Kenapa? Agar pembelajaran itu lebih menarik gitu Ibu, dan anak-anak pun sepertinya kalau misalkan disediakan dengan hal tersebut itu bisa sangat bersemangat sekali mungkin Ibu ya, seperti itu Ibu. Ya, kalau kira-kira nih di level berapa nih ya Bu ya bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran? Katakanlah level 1 sampai 10 itu adalah level yang paling ideal ya. Kalau 10 itu posisi saat ini ada di level berapa? Nah, kemudian kira-kira ingin di level berapa nih? Mungkin untuk saat ini masih berada di level 5 mungkin ya Bu ya, karena masih sedikit sekali yang mungkin pembelajarannya masih memanfaatkan IT gitu Bu. Adapun yang ingin saya tingkatkan ya mungkin bisa ditingkatkan mungkin ya sampai level 7 atau 8 mungkin Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi gitu ya Bu, sepertinya agak sulit gitu. Karena apa? Karena memang untuk hal demikian itu dibutuhkan kemauan ya, proses untuk kemauan dulu kan itu yang paling penting ya Bu ya, kemampuan yang mendasar dari rekan-rekan itu sendiri untuk mengetahui lah minimal gitu, kepo gitu kan ya, dari pemanfaatan teknologi itu sendiri seperti itu. Terus kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu? Sebetulnya sih untuk rencana itu sendiri saya masih memikirkan Ibu, masih kebingungan juga sih sebetulnya gitu. Namun yang ada di benak saya tuh yaitu melakukan monitoring mungkin, monitoring ataupun pendampingan individu kepada rekan-rekan yang lainnya seperti itu. Oke, berarti merencanakan kegiatan monitoring atau pendampingannya ya. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah diterapkan di sekolah dan mendapatkan respon yang baik dari rekan-rekan guru yang lain? Mungkin kalau tidak dengan monitoring gitu ya Bu, saya akan berkomunikasi mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan seperti pelatihan gitu ya, workshop gitu, yang mana kegiatan tersebut itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru gitu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang memang bervariasi gitu, seperti itu. Baik, berarti sebetulnya sudah mempunyai rencana ya, misalnya dengan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya seperti itu. Nah, dari kegiatannya ini kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Mungkin untuk saat ini lebih kepada monitoring ya Bu ya, karena ketika kita akan melaksanakan workshop dan lain sebagainya mungkin itu benar-benar harus dipersiapkan gitu, belum juga biaya gitu kan, terus memang waktu juga tidak sebentar gitu ya Bu. Jadi menurut saya mungkin yang lebih nyaman saat ini itu adalah kegiatan monitoring gitu ya. Oke, mentoring ya. Nah, kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan support ya atau memerlukan bantuan siapa atau gimana nih supaya nanti ini bisa terrealisasi? Tentunya saya akan meminta bantuan kepada yang memang ahli IT ya Bu ya. Kalaupun tidak bisa mendatangkan dari luar, mungkin saya akan meminta bantuan rekan-rekan yang sudah mulai menggunakan ataupun memanfaatkan IT dalam pembelajaran seperti itu. Kita berarti ingin melakukan metode ini dengan cara berkolaborasi ya seperti itu ya. Betul. Dengan rekan yang lainnya. Iya. Nah, kapan nih akan mulai merealisasikannya? Tentunya lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Dan yang akan saya lakukan terlebih dahulu itu adalah berkoordinasi lalu kemudian berkolaborasi bersama rekan. Baik, saya rasa memang betul ya harus berkoordinasi dulu dengan kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan kita ya. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa sih yang sudah didapatkan? Tentunya dari kegiatan coaching kali ini saya mendapatkan gambaran Ibu ya bagaimana untuk nantinya melakukan perubahan di sekolah.
sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan itu Ibu ya, alhamdulillah mungkin setidaknya nanti dengan cara monitoring yang tadi ya Bu ya, selain itu dibantu juga dengan rekan-rekan yang memang ahli dalam IT itu sendiri. Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah ya, akhirnya dari percakapan kali ini sudah didapatkan gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Mungkin saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya setelah melakukan kegiatan mentoring ini. Jadi nggak sabar nih pingin lihat atau mendengar cerita-cerita Ibu selanjutnya nih. Ya amin Ibu. Terima kasih mungkin ya Bu ya dari saya karena Ibu sudah mau meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan permasalahan gitu ya saya yang sedang terjadi di sekolah. Dan terima kasih juga Ibu sudah berkenan gitu Bu mendengarkan segala problematika yang terjadi gitu. Nah, mungkin semoga apa yang nanti saya lakukan itu bisa memberikan kebermanfaatan tentunya kepada rekan-rekan yang lainnya. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, jangan sungkan Ibu ya untuk menghubungi saya. Saya siap kembali mendengarkan. Semoga kita bisa sharing lagi dan di lain kesempatan ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu lagi ya. Sama-sama Ibu Yusri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi Ibu sudah melakukan coaching sama Ibu Yusri. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu setelah melakukan performa tadi? Tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya, alhamdulillah sudah baik Pak. Yang kedua, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Percakapan coaching ini sudah sesuai tadi ya Mbak ya dengan indikator pencapaian yang saya inginkan seperti itu Pak. Lalu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Ya. Di coaching ini saya sudah melakukan kegiatan coaching itu dengan alur cerita. Yang pertama itu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur itu bisa menggali kunci ya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi seperti itu Pak. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi Ibu melakukan coaching dengan Ibu Yusri? Ya boleh silakan Pak. Baik Bu, setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah berusaha semaksimal mungkin menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Puci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching dari hasil coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching tersebut. Kemudian bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengarkan hal ini? Alhamdulillah ya Pak ya sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi seperti itu Pak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari hasil coaching tadi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan kucing dalam berkomunikasi sehingga dapat membuat kucing dapat mengembangkan atau membangun ide atau gagasan dari permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Kira-kira nih siapa Bu yang bisa Ibu diminta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut dan kapan nih waktunya? Saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Mungkin kalau waktunya itu secepatnya mungkin ya. Oh iya, lebih cepat lebih baik Bu ya. Gitu ya. Iya. Oke Bu, dari kegiatan supervisi kali ini kita bisa menyimpulkan ya dari
kesimpulannya diantara hasil pengamatan yang saya amati percakapan tadi, berdasarkan percakapan coaching yang ibu lakukan sudah sesuai dan sudah baik dengan menggunakan Aurilta, dan juga sesuai dengan prinsip coaching. Ibu ingin mengembangkan kompetensi lanjutannya dalam meningkatkan keterampilan coaching, ya Bu ya. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin itu Bu hasil observasi saya, dan semoga bermanfaat bagi Ibu. Mungkin percakapan kita diakhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.